Hari Pentakosta merupakan hari yang sangat penting bagi kebangkitan gereja. Gereja Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, gereja yang lantang menyuarakan kebenaran. Gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah gereja yang menampilkan gaya hidup yang berbeda. Roh Kudus menguasai hidup mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dia mau memberikan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus pakai karunia-karunia itu untuk melayani Dia. Kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, buktinya ialah saudara dan saya harus mengaktifkan semua potensi dan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Ketika kita telah menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima kehidupan yang kekal, kita tidak boleh hidup bagi diri kita saja. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sekali karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita agungkan namanya, sebab Dia adalah Allah yang besar. Kita angkat satu pujian, ku beri kemuliaan. Perbuatannya sungguh ajaib. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu menaikkan pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami sepekan yang telah kami lewati. Dan hari ini kami bersama-sama umat-Mu ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa menyerahkan buat ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai ibadah ini dari awal hingga selesainya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam ibadah ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kami persembahkan ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa saudara-saudara sekalian. Shalom. Baik, biarlah Roh Kudus selalu tercurah bagi kita. Dengan urapannya yang ajaib akan selalu memulihkan hidup kita. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita ambil satu pujian Anggur Baru. Firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13,
Kita akan baca secara bersama-sama perikop ini. Pentakosta 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian, bagaikan tangan kering. Biarlah kuasa Roh Kudus ada untuk memulihkan hidup kita, memulihkan jiwa kita, karena kita selalu rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Bagaikan tangan kering.
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami boleh dapat mengerti firman-Mu. Kami juga boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan tercurah di tengah-tengah kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan pada kesempatan ini saya ingin membaca kelanjutan beberapa ayat dari pembacaan kita tadi. Saya akan membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-21 untuk melengkapi apa yang sudah kita baca tadi. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya melanjutkan dengan ayat 14 sampai ayat 22. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta merupakan hari yang sangat penting bagi kebangkitan gereja. Hari Pentakosta merupakan hari yang sangat penting bagi kebangkitan orang-orang percaya. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, memberikan Roh Kudus kepada gereja Tuhan, kepada kita semua hari ini. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya, atas gereja Tuhan, maka ada kebangunan rohani yang luar biasa, ada kebangkitan yang luar biasa dari gereja, sehingga gereja kemudian memberi dampak yang luas bagi sekeliling. Ada banyak orang-orang yang kemudian melihat kesaksian, ada banyak orang-orang yang melihat kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan ada pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Mengapa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Gereja Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ada pertobatan, ada pemulihan, ada kuasa dan mujizat dari Allah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya dan orang-orang yang ada di sekeliling orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah gereja. Gereja bukanlah gedung. Gereja bukanlah satu bangunan, tetapi gereja adalah pribadi-pribadi orang percaya. Kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah gereja Tuhan. Dulu kita ada di dalam kegelapan, tetapi Tuhan Yesus, dia datang keluar dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita, menolong kita, menuntun kita, sehingga akhirnya kita bisa bangkit. Kita bisa menjadi dampak bagi sekeliling kita, dan memberitakan kabar keselamatan kepada dunia di sekeliling kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia sedang berada di dalam kehancuran. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 1-3, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, dia berkata bahwa, "Ketahuilah
pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mengasihi. Mereka tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Bahwa gereja Tuhan harus ada di tengah-tengah dunia untuk memberitakan kabar keselamatan. Sebab dunia ini sedang bergerak menuju kepada kehancuran. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting. Karena Roh Kudus dicurahkan sehingga akhirnya gereja bisa bangkit. Gereja bisa menjadi saksi. Gereja bisa menerangi dunia yang sedang ada di dalam kegelapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka ada beberapa ciri gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dari pembacaan firman Tuhan ini. Saya melihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Tadi saya sudah baca buat kita semua. Ciri yang pertama ialah gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus ialah gereja yang menyuarakan kebenaran. Gereja yang lantang menyuarakan kebenaran. Saudara, hari-hari ini kita sedang ada di dalam situasi di mana dunia sedang ada di dalam kehancuran. Ada banyak orang yang sedang melakukan dosa. Ada banyak orang-orang yang sedang hidup di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang sedang mengikuti jalan-jalan si jahat. Dan kita sebagai gereja Tuhan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus harus hadir untuk lantang menyuarakan kebenaran. Kalau dosa, kita harus katakan dosa. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita harus memperkatakan kebenaran. Sekalipun itu resikonya berat, tetapi kita yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita harus lantang menyuarakan kebenaran. Perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, Petrus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan ke-11 murid yang lainnya, mereka bangkit berdiri dan mereka lantang menyuarakan kebenaran. Karena orang-orang saat itu berpikir bahwa mereka sedang mabuk. Mereka mungkin minum minuman keras. Mungkin itu pikiran orang saat itu. Tapi Petrus berkata bahwa kami tidak mabuk. Mereka mengutarakan apa yang Tuhan katakan. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan Petrus bangkit berdiri. Dan dia menyampaikan kebenaran yang dia terima dari Allah. Ada dorongan yang kuat dari Roh Kudus dalam diri murid-murid untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran. Petrus berani, Petrus sangat berani, sekalipun orang-orang saat itu berkumpul di tempat itu banyak sekali. Mereka ada di dalam situasi yang sulit, karena jangan lupa, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang saat itu juga yang baru menyalibkan Tuhannya, Tuhan Yesus. Dan mereka ada bersama-sama di dalam kumpulan orang banyak itu. Tetapi Petrus dan murid-murid yang lain, mereka tidak takut. Sekarang mereka berbeda. Sekarang mereka berani bangkit berdiri. Waktu Yesus mati, waktu Yesus disalibkan, mereka semua lari meninggalkan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, sekarang mereka berani berdiri untuk menyuarakan kebenaran. Petrus memang pernah kalah, bukan? Petrus memang pernah gagal, bukan? Dia pernah menyangkal Yesus, bukan? Dia pernah lari meninggalkan Yesus, bukan? Dia adalah seorang pengecut, bukan? Tetapi ingat, peristiwa Pentakosta mengubahkan Petrus dan murid-murid. Dan sekarang mereka tidak menjadi pengecut lagi. Mereka tidak berada di dalam kegagalan lagi. Mereka tidak takut lagi. Tapi sekarang mereka berdiri, mereka menyuarakan kebenaran. Roh Kudus yang dicurahkan itulah yang memampukan Petrus dan murid-muridnya. Murid-murid yang ada saat itu. Untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketika saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi pribadi yang sekarang berani menyuarakan kebenaran. Kita tidak hidup lagi di masa lalu kita. Kita tidak berada di dalam masa lalu yang kelam lagi. Tapi sekarang kita bangkit. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan kita bangkit untuk menyuarakan kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan berita Injil. Berita keselamatan. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Mereka bangkit. Mereka dengan lantang menyuarakan kebenaran. Mereka menyampaikan fakta bahwa mereka bukan seorang pemabuk. Mereka tidak mabuk. Mereka menyampaikan bahwa mereka sedang ada di dalam sebuah situasi rohani yang luar biasa, di mana Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, sehingga mereka bisa berbahasa, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus dengan lantang berbicara tentang penggenapan janji Allah. Perhatikan di dalam ayat 16 sampai 22. Orang-orang lain berkata bahwa ini mereka mabuk. Petrus bilang tidak. Petrus berbicara tentang penggenapan janji Allah di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Petrus berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Dikatakan oleh Allah melalui para nabi. Petrus berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat 22 sampai ayat 40. Petrus berbicara tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga. Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa manusia. Yesus Kristus yang menebus umat manusia. Petrus sekarang dengan berani berbicara tentang Yesus. Mengapa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Gereja Tuhan bangkit. Murid-murid yang sebelumnya penakut, pengecut, sekarang diubahkan. Mereka berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani menegur dosa. Perhatikan di dalam Kisah 2 ayat 40. Di sana dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia, Petrus, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, cirinya ialah gereja yang berani menyuarakan, lantang menyuarakan kebenaran, gereja yang berani menyatakan kesalahan, gereja yang berani memberikan nasihat, gereja yang berani untuk menyatakan dosa, sehingga orang-orang yang mengalami itu, mengalami nasihat, mengalami menerima nasihat itu, mereka akan bertobat, mereka akan percaya kepada Allah, mereka akan percaya kepada Yesus. Itulah gereja. Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia untuk lantang menyuarakan kebenaran. Kebenaran tentang Kristus. Yang kedua, ciri gereja yang dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang menampilkan gaya hidup yang berbeda. Gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah gereja yang menampilkan gaya hidup yang berbeda. Perhatikan di dalam ayat 41 dan ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula menampilkan gaya hidup yang berbeda. Ada perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan orang-orang itu ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Mereka sekarang menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka siap belajar, mereka siap diajar. Mereka suka bersekutu, mereka suka ada di dalam kumpulan rohani, komunitas rohani. Di situ mereka saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling melengkapi. Bahkan ayat itu berkata mereka berkumpul bersama-sama dan mereka memecahkan roti, mereka makan bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Gaya hidup yang berbeda dari gereja Tuhan. Saya aneh saja kalau ada orang yang berkata bahwa dia anak Tuhan, kalau dia orang percaya, lalu dia tidak
suka dengan firman Tuhan itu bagi saya aneh sekali. Saya juga akan rasa aneh kalau ada seorang yang berkata bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah gereja Tuhan, tetapi dia tidak suka bersekutu dengan orang percaya lainnya. Bagi saya itu aneh sekali. Saya rasa aneh kalau ada orang yang berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi dia tidak mau dinasihati. Kalau dia buat dosa, tidak mau dinasihati. Kalau dia buat dosa, tidak mau ditegur. Saya akan rasa aneh sekali. Karena itu bukan ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ialah orang-orang yang siap untuk diajar dan belajar. Orang-orang yang siap dinasihati, bukan orang yang keras kepala. Dulu keras kepala, sekarang keras kepala, nanti terus keras kepala. Tiap hari ada di gereja, tapi tidak berubah. Tiap hari ada dalam persekutuan, tapi tidak berubah. Itu bukan ciri gereja. Bukan ciri pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah. Ciri pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus ialah mereka mau diajar, mereka mau belajar, mereka mau dinasihati, mau ditegur. Dan itulah ciri pribadi yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi ciri jemaat mula-mula. Itulah yang menjadi ciri gereja mula-mula, di mana Roh Kudus menguasai hidup mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Mereka belajar sungguh-sungguh saling membangun satu dengan yang lain. Saling menasihati. Mereka saling memberikan apa yang mereka punya untuk menolong sesamanya. Dan itulah ciri gereja Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya, ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka ada perubahan hidup. Ada gaya hidup yang berbeda. Ada gaya hidup berbeda yang ditampilkan oleh kita. Dan akhirnya orang-orang akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Dan mereka akhirnya memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara, perhatikan Petrus dan jemaat mula-mula, orang-orang percaya mula-mula. Di dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan hati gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang penuh dengan puji-pujian. Pribadi-pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita. Mereka suka memuji Tuhan. Mereka suka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Itulah ciri pribadi, ciri gereja yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta merupakan hari yang penting. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Dan karena Roh Kudus diberikan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, maka hidup kita menjadi berbeda. Kita menjadi kesaksian. Kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita menjadi garam bagi situasi di sekeliling kita. Bagi dunia yang sedang ada dalam kerusakan. Kita menjadi berbeda karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ciri gereja, ciri pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mengaktifkan semua karunia yang dimiliki. Cirinya pribadi, ciri pribadi yang dikuasai atau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ialah mau mengaktifkan, selalu mengaktifkan semua karunia, semua potensi yang dimiliki. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17 yang tadi saya sudah baca. Petrus berkhotbah dan dia berkata bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia dan mereka akan bernubuat
mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan melakukan banyak hal yang besar. Ini berbicara tentang karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, pada Yesus Kristus, dan Roh Kudus diberikan bagi kita, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, maka kita diberikan karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya pasti diberikan karunia. Dan karena kita diberikan karunia, maka kita harus melayani Tuhan dengan karunia yang diberikan kepada kita. Sebab kalau saudara dan saya tidak menggunakan karunia yang diberikan, maka kita pada waktunya harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan karunia itu. Itu sebabnya di dalam gereja tidak boleh ada orang yang menjadi penonton. Itu sebabnya tidak boleh ada orang percaya yang berkata, oh saya tidak bisa buat ini, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melayani Tuhan. Tidak boleh ada yang berkata demikian. Sebab semua kita diberikan karunia oleh Tuhan. Karunia apapun itu, semuanya mulia di hadapan Tuhan. Setiap kita harus mengaktifkan semua karunia, semua potensi yang diberikan Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi dengan murid-murid. Waktu mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sekarang mereka berbeda. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka melayani Tuhan. Mereka melakukan banyak hal. Mereka memberitakan Injil. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka melakukan hal-hal besar. Ada banyak mujizat yang mereka lakukan. Ada banyak tanda-tanda ajaib yang mereka lakukan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak menjadi penonton. Mereka tidak saling menunggu. Tapi mereka terus mengaktifkan semua potensi yang mereka miliki. Dan itu penting sekali bagi orang percaya. Kalau saudara dan saya berkata bahwa kita ada di dalam Roh Kudus, kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, buktinya ialah saudara dan saya harus mengaktifkan semua potensi dan karunia-karunia untuk melayani Tuhan. Kalau tidak, omong kosong. Engkau tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah orang yang siap dan selalu mau melayani Tuhan. Situasi apapun, dia selalu siap untuk melayani Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mau memberikan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itulah yang harus kita lakukan. Kita sudah menerima karunia-karunia itu. Dan kita harus melayani Tuhan dengan karunia itu. Saudara-saudara Petrus dan murid-murid yang lain, mereka sadar akan hal itu. Mereka sekarang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mereka memberikan semua potensi mereka. Kemampuan terbaik mereka, karunia yang mereka terima dari Allah, mereka pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan. Mereka melayani Allah. Mereka yang punya karunia berkhotbah, mereka berkhotbah. Mereka punya karunia menasihati, mereka pakai itu untuk menasihati. Mereka yang punya karunia untuk memimpin, mereka pakai itu untuk memimpin. Dan kita pun seperti itu. Saudara dan saya harus menemukan karunia-karunia yang telah Allah berikan bagi kita. Saudara dan saya harus menemukan karunia-karunia yang telah Roh Kudus berikan bagi kita. Dan kita harus pakai karunia-karunia itu untuk melayani Dia. Itulah ciri gereja yang hidupnya dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang penting. Peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang kemudian membangkitkan keberanian murid-murid. Roh Kudus yang dicurahkan membuat mereka berani, membuat saudara dan saya berani, membuat kita tidak menutup mulut kita untuk menyatakan kebenaran. Kita harus memberitakan kebenaran. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Kita harus memberitakan berita keselamatan kepada dunia di sekeliling kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia memampukan kita, Dia menolong kita. Dan kita pasti dapat melakukannya. Perhatikan di dalam ayat 21 pasal 2 firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan kalau saudara dan saya tidak memberitakan berita keselamatan itu? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana orang bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kalau kita tidak memberitakan, tidak menyampaikan berita itu? Kita harus memberitakan Yesus Tuhan kita yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga.
Kita harus memberitakan tentang Kristus yang adalah Tuhan itu. Kita harus memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia yang menebus kita, Dia yang mengampuni dosa-dosa manusia. Kita harus memberitakan berita itu supaya orang akhirnya mengenal Dia, supaya akhirnya orang dapat percaya kepada Dia, dan mereka berseru meminta ampun, meminta pertolongan, meminta pengampunan, dan akhirnya mereka diselamatkan. Itu yang terjadi dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka menyampaikan berita keselamatan itu, dan Alkitab berkata bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah 2 ayat 47. Ada banyak orang diselamatkan. Gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah gereja yang fokusnya memberitakan kabar keselamatan, dan akhirnya ada banyak orang yang datang kepada Tuhan karena mereka mendengarkan berita itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua hari ini, ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan, ketika kita telah menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima kehidupan yang kekal, kita tidak boleh hidup bagi diri kita saja. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita saja, tetapi kita juga harus memikirkan orang lain. Sebab Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang terhilang. Kita harus memberitakan kabar itu juga kepada mereka. Kabar tentang Yesus Kristus, kabar keselamatan dari Yesus, supaya akhirnya mereka juga dapat datang kepada Yesus, dapat percaya kepada Dia, dan mereka juga akan menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Kiranya momen Pentakosta membangkitkan semangat kita, membangkitkan semangat rohani kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada sekeliling kita, supaya mereka juga dapat datang dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup orang percaya, hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kami berani untuk lantang menyuarakan kebenaran. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kami dapat menampilkan kehidupan yang berbeda. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kami dimampukan untuk melayani Engkau dengan potensi, dengan karunia-karunia yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, agar dunia di sekeliling kami boleh melihat Tuhan Yesus, dan mereka boleh dapat percaya dan menerima keselamatan dari Engkau. Ini doa syukur kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan diingatkan bahwa kita tidak perlu takut ataupun bimbang. Kita tidak perlu cemas, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita, selalu menjaga kita, selalu memelihara kita. Kita angkat satu pujian, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah takut.
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa menyerahkan buat kehidupan kami dalam sepekan ke depan. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan, Allah El Shaddai itu akan menyertai kami semua. Yang bekerja Tuhan tolong, yang kuliah, yang melakukan bisnis, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, yang menjalani kehidupan keseharian dengan beban-beban dan tanggung jawab yang besar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau menyertai kami. Allah El Shaddai itu akan menyertai dan menuntun kami. Dan biarlah kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan buat situasi bangsa kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus berseru kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Dengan kuasa-Mu kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan mematikan semua virus yang ada. Kiranya Tuhan akan menghentikan penularan virus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan menjamah setiap orang-orang yang terkena virus ini, yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berkati juga mereka, para medis yang bekerja. Tuhan lindungi, Tuhan menolong, sehingga mereka boleh dapat melakukan yang terbaik untuk pemulihan orang-orang yang sakit. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan buat pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong mereka, agar mereka juga diberikan hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang terbaik. Dan biarlah kami berdoa supaya pada waktunya ada pemulihan di bangsa ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan buat jemaat-Mu. Tuhan tolong lawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan Engkau akan melakukan yang terbaik buat setiap kami. Setiap umat-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Dan akhirnya Bapa, kami minta Tuhan, kiranya berkat daripada-Mu tercurah sekali lagi untuk kami semua. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami, menuntun kami hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami semua masuk dan menikmati kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.